Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rima Nova Utami. NIM saya 24241043. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 di Universitas Pendidikan Mandalika. Di sini saya akan membuat video tentang mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang berguna untuk pembelajaran. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah Profesi Keguruan TIK. Terima kasih. Pada demonstrasi kali ini, saya menggunakan Kahoot sebagai media pembelajaran digital. Saya memilih Kahoot karena merupakan aplikasi pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning yang membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan interaktif. Dengan Kahoot, siswa dapat belajar sambil bermain sehingga lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di sini itu cara kerja Kahoot. Cara menggunakan Kahoot cukup mudah. Guru membuat kuis sesuai materi pembelajaran. Di sini memang banyak fitur-fiturnya ya, tapi saya memilih fitur cuma membuat kuis saja. Jadi saya akan menjelaskan tentang kuis saja. Cara menggunakan Kahoot cukup mudah. Guru membuat kuis sesuai materi pembelajaran, kemudian menjalankan kuis sehingga muncul game pin. Nah, siswa memasukkan pin tersebut melalui laptop atau smartphone untuk bergabung. Setelah kuis dimulai, siswa menjawab setiap pertanyaan dan sistem akan langsung menampilkan jawaban yang benar, skor, serta peringkat peserta. Nah, fitur Kahoot memiliki beberapa fitur seperti kuis untuk soal pilihan ganda, true or false untuk soal benar atau salah, full untuk jejak pendapat, slide untuk menyampaikan materi, dan reverse untuk melihat hasil belajar siswa. Sebenarnya banyak banget ya fiturnya, tapi di sini saya hanya mau fitur kuis aja. Nah, di sini ada kelebihannya Kahoot. Kelebihan Kahoot yaitu tampilannya menarik, tentu. Lihat ini benar banget. Mudah digunakan, terus dapat diakses melalui berbagai perangkat. Penilaiannya juga dilakukan secara otomatis. Dan yang paling bagus tuh, dia mampu meningkatkan semangat belajar siswa. Kenapa begitu? Karena terdapat skor dan peringkat. Nah, kekurangannya Kahoot adalah membutuhkan koneksi internet yang stabil. Terus, beberapa fitur dibatasi pada akun gratis dan lebih berfokus pada kuis dibandingkan jenis permainan pembelajaran lainnya. Alasan saya memilih Kahoot karena mudah digunakan, tampilannya menarik, dan dapat membantu guru mengevaluasi pemahaman siswa secara cepat. Selain itu, pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan tidak membosankan. Nah, saya sudah menjelaskan apa itu aplikasi Kahoot. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan cara membuat kuis pada Kahoot dengan materi saya yaitu mengenal hardware komputer. Oke, di sini kita akan mulai membuat kuisnya. Kita di sini bisa langsung tulis soal. Nah, tapi sebelum menulis soal, kita akan memasukkan judul Kahoot yang akan kita buat. Di sini saya mengambil judul materinya itu adalah mengenal hardware komputer. Nah, kita ketik dulu mengenal hardware komputer. Terus deskripsinya itu kuis ini bertujuan untuk menguji pemahaman siswa mengenai pengertian hardware komputer dan jenis-jenis hardware. Udah lanjut. Nah,
Kita masuk ke soal 1, itu apa yang kita tulis saja apa yang dimaksud dengan hardware. Nah, di sini kita bisa unggah file ya. Di sini juga bisa langsung buat dengan AI. Tapi kita tidak mereview itu. Nah, lanjut kita bikin pilihannya sistem operasi, jaringan internet kah, program komputer kah, atau perangkat keras yang dapat dilihat atau disentuh. Sudah, kita lanjut tambahkan ke nomor 2. Manakah yang termasuk perangkat keras komputer? Ada Word kah, Windows, atau keyboard, atau Google Chrome? Ya, teman-teman, keyboard itu termasuk hardware kan, karena merupakan perangkat fisik yang digunakan untuk memasukkan data. Nah, soal 3 deh sekarang. Perangkat yang digunakan untuk mengetik huruf atau angka. Mouse atau monitor, printer, atau keyboard. Nah, apa yang perangkat untuk mengetik? Masa kalian nggak tahu itu adalah keyboard? Ya, keyboard. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita bikin soal fungsi mouse. Fungsi mouse adalah apakah mencetak dokumen, menggerakkan kursor pada layar, menampilkan gambar, atau menghasilkan suara. Jawabannya adalah menggerakkan kursor pada layar. Terus lanjut ke soal nomor selanjutnya. Monitor berfungsi untuk apa kalian tahu? Monitor itu berfungsi untuk mengetik atau menyimpan data atau memintai dokumen atau menampilkan hasil proses komputer. Yang benar adalah menampilkan hasil proses komputer. Nah, lanjut kita ke CPU. CPU sering juga disebut sebagai mata komputer, otak komputer, tangan komputer, mesin cetak. Ya, di sini kan karena waktunya itu terbatas, jadi kayak saya cepat-cepatkan aja ya. Perangkat yang digunakan untuk mencetak dokumen adalah scanner, webcam, printer, atau mouse. Jawabannya adalah printer. Soal selanjutnya, scanner digunakan untuk memindai dokumen atau gambar, atau menampilkan gambar, atau menghasilkan suara atau mengetik. Nah, jawabannya adalah memindai dokumen atau gambar. Soal selanjutnya, speaker berfungsi untuk apa? Nah, yang kalian tahu itu speaker itu berfungsi untuk apa? Dan ya, speaker itu untuk menghasilkan suara. Lanjut ke soal berikutnya, webcam digunakan untuk mengambil gambar atau video, mengetik, mencetak, atau menggerakkan kursor. Kita ketik aja, dan kita langsung centang jawabannya adalah mengambil gambar atau video. Cukup mudah ya. Di sini saya hanya membuat 10 soal karena tidak memungkinkan untuk banyak, karena saya sadar laptop saya juga tidak mampu. Dan nanti kalau kalian mau saya buat nanti mungkin ada video berikutnya jika videonya rame ya. Oke, kita sudahkan selesai. Nah, jangan selesai dulu deh. Kita bisa perhatiin jauh. Kalau di siswa itu bentukannya nanti layarnya tuh seperti apa, terus di penyelenggara itu layarnya seperti apa. Nah, seperti ini kita bisa lihat di penyelenggara itu tampilannya seperti ini, dan di siswa kita tentunya seperti ini. Nanti bakal seperti ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video
mendemonstrasikan aplikasi pembelajaran, saya pribadi berharap semua yang menonton video ini dapat mengerti apa yang saya sampaikan, dan semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.